Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel gue Mabel 18 Junior, dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue juga sedang membahas tentang ramainya minat atau enggak pakai baterai nikel BYD. Ditanya minat atau enggak pakai baterai nikel, begini jawaban daripada BYD Indonesia untuk bisa kita bahas dan kita ulas untuk channel video YouTube kita hari ini. Tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video YouTube ini agar terus berkarya dan memberikan yang terbaru untuk kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita penjelasannya. Ditanya minat atau enggak pakai baterai nikel, begini jawabannya. Seluruh mobil listrik BYD Build Your Dreams yang dijual di Indonesia menggunakan baterai LFP Twin Vero Sobat. Adakah kemungkinan mereka menggunakan baterai nikel? Yang belakang ramai dibahas di debat cawapres calon presiden dan wakil presiden. Kepada Luther T. Panjaitan selaku Head Office Marketing PDP Indonesia, bertanya peluang untuk menggunakan baterai nikel di sebagian atau sejumlah mobil listrik, sebab perusahaan asal Tiongkok ini kabarkan bakal membangun pabrik di tanah air. Rencana pembangunan pabrik tersebut tentu akan sejalan dengan program hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah. Sementara produk-produk ini pasaran BYD memakai baterai LFP yang sama sekali tidak membutuhkan nikel. Sayangnya, Luther tak menjawab pertanyaan dengan tegas, sebab menurutnya PT BYD Motor Indonesia hanya fokus ke produksi dan penjualan kendaraan, alias tak mengurusi perihal bahan baku baterai. Saya mungkin bisa sampaikan kembali, saat ini berdasarkan uji dan riset yang kami lakukan, baterai yang paling safety memang LFP. Jadi saya tidak bisa keluar dari ranah itu. Kita tidak masuk ke lahan baku karena kita akan distributor, ujar Luther soal kemungkinan BYD pakai baterai nikel. Kita ditanya mengenai mana yang lebih untung untuk secara bisnis antara nikel dan LFP. Luther juga tak menjawabnya dengan tuntas, namun yang jelas BYD lebih memilih LFP karena faktor keamanan diklaim lebih baik. Tentunya pertimbangan utama soal safety karena LFP itu memiliki satu tingkat probabilitas dan posibilitas untuk mencapai head tertentu yang sangat rendah dibandingkan jenis baterai mobil yang lain. Jadi pertimbangan riset itulah yang akhirnya membuat kami mengambil LFP, ungkapnya. Meski demikian, Liu Suliang selaku General Manager BYD Asia Pasifik mengaku pihaknya tak menutup peluang menggunakan nikel sebagai baterai mobil listrik, sebab dia sadar Indonesia merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Hal itu dia sampaikan saat pencurian merek di Taman Mini Jakarta Timur pekan lalu. Kami mengetahui Indonesia memiliki banyak nikel dan BYD mengupayakan supaya bisa menggunakan sumber bahan baku nikel di Indonesia, kata Liu. Kompetisi mobil listrik makin sengit, sebih juara. Minat atau enggak ya, meneropong masa depan baterai lithium berbasis nikel. Nih, berbasis nikel akan menarik, kita saksikan dan kita jelaskan di sini. Meneropong masa depan baterai nikel berbasis lithium ion berbasis nikel. Istilah baterai LFP atau lithium ferrofosfat mengemukakan dalam debat cawapres akhir pekan lalu. Perdebatan setelahnya bergemuruh namun makin kabur karena masih belum semua orang terinformasi dengan baik mengenai jenis baterai ini. Jangankan berbicara mengenai baterai LFP, baterai lithium ion sebagai induk dari jenis baterai ini mungkin masih perlu pendalaman. Isu baterai adalah bagian dari narasi transisi energi dan energi hijau. Karena baterai punya dua kekuatan utama untuk transisi ke energi hijau masa depan. Pertama, mengalihkan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi berbasis baterai. Dengan beralih ke baterai bisa menghilangkan emisi dari transportasi dan sumber CO2-nya. Lebih terkonsentrasi, bisa dikontrol, dan pada akhirnya tinggal mengganti pembangkitan dari fosil ke ramah lingkungan. Kedua, baterai untuk penyimpanan energi storage adalah keniscayaan untuk mengompensasi penggunaan energi terbarukan dari angin dan surya yang fluktuatif dan tidak bisa dikontrol. Sebelum kita lanjutkan, beberapa hal yang sedang mengenai baterai lithium ion sebaiknya kita pahami sebelum mengambil jalan dan merombong ke arah mana industri ini akan dibawa. Jika bisa menyebut salah satu produk teknologi yang mengubah wajah dan arah dunia, maka baterai lithium ion salah satunya. Ada banyak jenis baterai yang sudah lebih populer sebelum lithium ion. Sejak 1800-an, baterai ditemukan oleh Alessandro Volta yang menggunakan seng, zinc, dan tembaga koper. Teknologi ini masih digunakan hingga saat ini. Mungkin senter, remote control TV, dan jam dinding di rumah kita masih menggunakan baterai jenis ini. Kemudian teknologi baterai berkembang menjadi lebih tahan lama menggunakan zinc dan manganesin oksid, sering disebut baterai alkalin. Kemudian berkembang lagi baterai tidak hanya sekali pakai, tetapi bisa diisi ulang atau rechargeable. Jenis baterai isi ulang ini termasuk baterai aki di dalam mobil. Namun penggunaan baterai tersebut terbatas.
tak berhasil membuat lompatan besar, jenis baterai itu tidak mampu memenuhi kebutuhan ringan dan bisa dibawa kemana saja. Kalaupun ringan, tidak tahan lama atau punya masalah soal keamanan, gampang terbakar atau beberapa bagiannya dalam bentuk cairan sehingga mudah tumpah. Berdasarkan buku Handbook of Battery Linden dan 2002, tak kurang dari 17 jenis baterai isi ulang elektrokimia, namun saat itu lithium mulai dikomersilkan sejak 1991. Adalah baterai yang bersinar. Keunggulan baterai lithium ion karena lebih tahan lama, tidak mengandung unsur beracun dan lebih ringan, maka menjadi pilihan untuk keperluan elektronik yang sifatnya mobile seperti telepon genggam dan laptop. Belakangan malah berkembang untuk kendaraan listrik dan kemudian melompat lebih jauh lagi menjadi energi storage, bisa menghidupkan listrik satu kabupaten karena kapasitasnya setara dengan pembangkit listrik 1000 mW. Peran baterai lithium sebagai salah satu pencapaian terbaik ilmuwan ditandai dengan diberikannya hadiah Nobel bidang kimia pada 2019 bagi 3 orang perintis baterai lithium ion, yaitu John B. Gottlieb, M. Stanley Whittam, dan Akira Yoshino. Yang hasil pahami, meskipun bernama baterai lithium ion rapid dan satu baterai ini, unsur lithiumnya hanya sekitar 5,7% dari keseluruhan total berat baterainya. Sisanya adalah campuran dari unsur-unsur lainnya yang ini terkait dengan bahan apa yang digunakan untuk katodanya. Unsur-unsur ini bisa mencakup 90% baterai lithium ion. Kita tahu bahwa baterai punya kutub positif dan negatif, dan karena adanya kutub inilah menjadikan arus bisa mengalir. Nah, pembentukan kutub positif dan negatif inilah yang disebut sebagai anoda dan katoda. Bahkan katoda ini yang menentukan penamaan jenis baterai lithium ion. Tak kurang dari 7 jenis baterai lithium ion berdasarkan katodanya dan bisa dikelompokkan besar yang berbasis nikel dan non nikel. Berbasis nikel yang populer lithium nikel manganes kobalt, sering disingkat NMC, dan lithium nikel kobalt aluminium oxide atau disingkat NCA. Sedangkan non nikel saat ini yang utama lithium ferrofosfat atau lithium iron fosfat atau sering disebut dengan LFP. Inilah salah satu bintang utama debat cawapres. Saat ini pemimpin pasar baterai lithium ion adalah jenis NMC. Jenis NMC punya banyak keunggulan, diantaranya spesifik energi yang tinggi, artinya bisa lebih ringan sehingga menjadi pilihan utama untuk digunakan pada peralatan mobile. Perbandingan antara nikel dengan unsur lainnya bisa 1/1 atau juga 6/2. Intinya makin banyak nikelnya maka akan makin banyak ringan baterainya. Namun di balik keunggulan ini NMC memiliki kekurangan dari segi karakteristiknya. Yang mudah panas, semakin banyak unsur nikelnya maka makin mudah panas dan potensialnya berbahaya, bisa menyebabkan yaitu kebakaran dan berpendek umur baterainya. Selain itu, rantai pasok material mentah dari NMC bermasalah, khususnya kobalt. Sebanyak 70% kobalt dunia disuplai dari negara konflik di Republik Demokratik Kongo. Konflik tersebut membuat kepastian pasokan sangat berisiko, di samping praktik penambangan yang dianggap bermasalah secara lingkungan dan sosial karena mempekerjakan anak di bawah umur. Mengantisipasi permasalahan baterai, para ilmuwan tak berhenti berinovasi. Inovasi baterai digerakkan untuk mencari komposisi baterai lebih ringan, lebih murah, lebih tahan lama, tidak terkait konflik, dan rantai pasok tidak dikuasai satu pihak saja. Selain NMC, maka LFP menjadi pilihan yang makin populer karena lebih murah 32% dibanding NMC Bloomberg 2023. Bahan bakunya relatif lebih tersebar di berbagai negara dan tidak terkait negara konflik. Di samping itu, LFP memiliki karakteristik lebih stabil sehingga lebih tahan lama dan juga lebih aman. Namun kekurangannya adalah spesifik energinya yang sangat rendah sehingga lebih berat. Photoshape-nya merupakan bahan baku utama yang membuat pupuk yang bisa menyebabkan kompetisi antara energi dan pangan. LFP saat ini dikembangkan secara masif di Cina, di mana manufaktur baterai dunia berpusat. Saat ini pangsa pasar LFP global hanya sekitar 10%, tapi diperkirakan akan terus meningkat. Menurut prediksi Wood Maskins, pangsa pasar LFP diperkirakan mencapai 30% pada 2030, khususnya untuk baterai penyimpanan energi atau energi storage. Karena fabrikasinya yang relatif murah dan elemennya lebih mudah ditemukan, maka makin banyak perusahaan baterai beralih ke LFP, termasuk BYD, Samsung, Hyundai, dan terakhir yaitu adalah Tesla. Namun khusus kendaraan listrik NMC
menguasai 60% pangsa pasar saat ini, dan tiap perusahaannya adalah LFP. NMC diperkirakan masih akan menguasai pasar tahun 2030 untuk kendaraan listrik, khususnya untuk Amerika Serikat dan Eropa. Kurang lebih yang ini bisa gue sampaikan mengenai ditanya minat atau enggaknya pakai baterai nikel. Begini jawab BD Indonesia. Dan terus saksikan untuk selalu memberikan yang terbaik dan mensupport untuk MAP 18 Junior untuk terus berkarya. Jangan lupa saksikan dan terus dukung MAP 18 Junior untuk berkarya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye semua.